Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosana Rizkita Putri. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, DPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 19, kelompok 4, MDH nomor 33. Pada Learning Journal 2 kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai apoteker di rumah sakit. Pertama-tama, kita akan bahas apa itu isu terlebih dahulu. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Isu-isu itu sendiri bisa terjadi di mana saja, baik itu di pemerintahan, perkantoran, sekolah, puskesmas, begitu pula di rumah sakit. Oleh karena itu, dilakukan suatu analisis untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Dalam menganalisis isu-isu tersebut, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Untuk tahap yang pertama adalah tahap praanalisis. Pada tahap praanalisis ini, kita akan mengidentifikasi isu apa-apa saja yang terjadi. Dan di sini saya akan jabarkan isu yang terjadi di rumah sakit tempat saya bekerja. Yang pertama, sistem peresepan yang belum efisien untuk pasien rawat inap. Yang kedua, pelayanan obat yang lama. Yang ketiga, kurang nyamannya tempat penyerahan obat. Setelah kita identifikasi isu apa saja yang terjadi, kita masuk ke tahap 2, yaitu tahap penapisan isu. Pada tahap penapisan isu ini, kita bisa menggunakan metode AKPL, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan layak. Dengan menggunakan metode AKPL ini, kita melakukan penetapan apakah isu-isu yang sudah saya jabarkan tadi sudah memenuhi persyaratan layak untuk dilakukan analisis atau tidak. Nah, dari tabel di sini kita bisa lihat ketiga isu yang sudah saya lampirkan, ketiganya sudah memenuhi persyaratan layak untuk dilakukan analisis. Selain itu, alat bantu untuk penapisan isu lainnya, kita bisa menggunakan metode USG atau singkatan dari Urgency, Seriousness, dan Growth. Dengan metode ini, kita bisa mengkategorikan isu mana yang perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Setelah melakukan penapisan dengan metode USG, bisa dilihat pada tabel isu yang pertama, yaitu sistem peresepan yang belum efisien untuk pasien rawat inap. Ini memiliki peringkat pertama untuk dilakukan analisa terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3, yaitu tahap analisis isu. Untuk tahap analisa ini, kita bisa menggunakan analisa menggunakan fishbone diagram. Pada metode ini lebih ditekankan hubungan antara sebab dan akibatnya. Dari isu tadi, sebab apa saja yang mengakibatkan isu itu terjadi. Yang pertama, dari segi manusia, di sini bisa dilihat permintaan resep ini seringkali dilakukan oleh perawat untuk keperluan 2-3 hari. Nah, dari segi kemampuan, di sini tenaga kefarmasiannya ini masih belum hafal aturan pakai obat itu per harinya berapa. Nah, dari sistem di sini belum ada sistem yang mengatur tentang pendistribusian obat yang optimal seperti apa. Lalu selanjutnya untuk peralatan di sini masih belum ada catatan atau rangkuman untuk aturan pakai obat-obatan untuk tenaga farmasi. Dari sebab-sebab yang sudah kita analisa, kita bisa lihat akibat yang akan terjadi. Yang pertama, banyaknya obat yang diretur ke depo farmasi dikarenakan pasien sudah boleh pulang. Yang kedua, tertumpuknya persediaan obat di ruang rawat inap. Yang ketiga, kemungkinan obat yang tertumpuk di rawat inap ini akan mengalami expired date. Selanjutnya, sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah, kita juga bisa menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terdapat 4 elemen dalam analisis SWOT. Yang pertama, strength. Di sini diberlakukannya sistem pendistribusian obat dengan menggunakan sistem ODD atau once daily dose. Yang kedua, opportunities. Di sini meningkatkan pengetahuan dari tenaga farmasi. Lalu selanjutnya retur obat ini akan semakin berkurang, tidak terjadi penumpukan obat di ruang rawat inap, dan monitoring terkait expired date obat ini bisa lebih optimal. Yang ketiga, weakness. Di sini dokter dan perawat harus melakukan permintaan resep setiap hari, dan untuk treats-nya di sini harus melakukan sosialisasi kepada tenaga medis lain seperti dokter dan perawat terkait sistem ODD tadi. Setelah dilakukan analisa, kita bisa menyimpulkan rekomendasi alternatif apa untuk penyelesaian isu tadi. Nah, dari isu yang terjadi, itu adalah sistem peresepan yang kurang optimal, yang penyebabnya adalah belum adanya pemberlakuan sistem pendistribusian obat. Maka alternatif penyelesaiannya adalah mulai memberlakukan sistem pendistribusian obat secara ODD. Untuk tahap penyelesaiannya, yang pertama membuat catatan aturan pakaian obat-obatan yang sering diresepkan sebagai acuan untuk tenaga farmasi. Yang kedua, sosialisasi kepada tenaga medis lain seperti dokter dan perawat terkait sistem ODD. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama pendistribusian obat lebih efisien, monitoring terkait expired date obat lebih bisa optimal. Untuk pihak-pihak yang terkait ada 4, yang pertama tenaga farmasi, kedua dokter, perawat, dan pasien.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.